Bagaimana sih cara menentukan hubungan QSP dan KSP? Apa sih gunanya menghitung KSP ataupun QSP? Mari kita bahas. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Kak Yohana. Kita akan melanjutkan materi KSP kita tentang hubungan QSP dan KSP. Apa sih yang dimaksud dengan QSP itu? QSP adalah hasil kali konsentrasi. Namun kita tidak tahu nih, apakah hasil kali konsentrasinya itu menghasilkan larutan jenuh, belum jenuh, atau lewat jenuh. Nah, saat ini kita akan bahas. Jadi, kalau misalkan nilai QSP lebih kecil dari nilai KSP, artinya adalah larutan belum jenuh. Jika larutannya belum jenuh, maka tidak akan ada endapan. Lalu, kalau misalkan kita setelah menghitung QSP, ternyata QSP-nya nilainya sama dengan KSP, maka larutannya adalah tepat jenuh. Di situ tidak ada endapan. Arti tepat jenuh adalah saat benar-benar ketika larutan itu tepat dihasilkan ketika jumlah maksimum zat terlarut itu dapat larut dalam pelarut tertentu. Jadi jumlahnya saat maksimum kelarutan atau maksimum zat terlarut dapat larut dalam pelarut tertentu. Jika nilai QSP lebih besar daripada KSP, larutan lewat jenuh. Nah, disinilah yang timbul atau sudah adanya endapan seperti itu. Jadi bagaimana sih atau apa sih fungsinya kita menghitung QSP adalah menentukan apakah larutan tersebut belum jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh. Dari situ kita bisa menentukan apakah larutan atau pencampuran suatu zat A dengan suatu zat B menghasilkan endapan atau tidak menghasilkan endapan. Supaya lebih paham, kita langsung lanjut ke contoh soal. Kakak akan bacakan soalnya. Di sini ada 500 ml larutan PbNO3 2 kali atau timbal nitrat 10 pangkat minus 3 molaritas dicampurkan dengan 1 liter NaI atau natrium iodida 10 pangkat minus 2 molaritas. Jika diketahui KSP PbI atau timbal iodida sebesar 6 kali 10 pangkat minus 9, tentukan apakah terbentuk endapan atau tidak. Di sini kita terlebih dahulu menuliskan diketahuinya. Diketahui yang pertama adalah 500 ml. Itu adalah volume. Volume siapa? PbNO3 2 kali sebesar 500 ml atau sama aja dengan 0,5 liter. Lalu diketahui konsentrasi dari PbNO3 2 kali adalah 10 pangkat minus 3 molaritas. Lalu diketahui volume NaI sebesar 1 liter. Lalu konsentrasinya sebesar 10 pangkat minus 2. Lalu diketahui KSP-nya. KSP dari PbI atau timbal iodida sebesar 6 kali 10 pangkat min 9. Yang ditanya adalah apakah terbentuk endapan atau tidak. Langsung kita jawab. Langkahnya adalah seperti ini. Pertama, kita tentukan dulu rumus dari KSP-nya. Seperti itu. Coba. Di sini garam yang terbentuk dari PbNO3 2 kali dicampurkan dengan NaI adalah PbI. Jadi patokannya di sini. Lihat, yang diketahui KSP-nya adalah PbI. Berarti kalian pecah nih PbI-nya. PbI akan terurai menjadi Pb plus ditambah init. Berarti kalau kita mau menghitung KSP-nya kan nanti S dikali S ya. Tapi di sini kan udah ada KSP-nya, jadi kita nggak usah hitung KSP. Langsung kita menghitung QC-nya atau QSP-nya, maaf. QSP rumusnya sama dengan KSP.
Jadi konsentrasi dari Pb2 plus pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali konsentrasi Imin pangkat 1 juga. Nah, di sini bagaimana kita menghitung konsentrasi Pb2 plus? Pb2 plus kita dapatkan dari, ya benar, dari timbal nitrat, dari PbNO3. Bagaimana konsentrasinya? Berapa konsentrasinya? Kalian nggak boleh langsung ngambil 10 pangkat minus 3-nya. Harus kalian hitung. Caranya gimana? Mol per volume total. Ini juga sama ya. Mol per volume total. Molnya dapat dari mana? Ingat, rumus mol adalah konsentrasi dikali volume atau M dikali volume. Di sini 10 pangkat minus 3 dikali 0,5 adalah, ya benar, 5 dikali 10 pangkat min 4 per volume totalnya berapa? Totalnya dari mana, Kak? Dari pencampurannya. Di sini kan kita mencampurkan PbNO3 2 kali dengan NaI. Berarti volume totalnya adalah 500 ml ditambah dengan 1 liter. Atau bisa juga dikatakan 0,5 liter ditambah 1,5 liter. 1 liter hasilnya adalah 1,5. Dikali dengan di sini N per V total. Imin. Imin kita dapatkan dari, ya benar, dari NaI. Di sini ada I-nya kan? Caranya sama, mol per volume total. Mol didapatkan dari konsentrasi kali volume. Berarti M kali volume. 1 dikali 10 pangkat min 2, jadi tetap ya, 10 minus 2 per volume totalnya berapa? Sama ya, 0,5 ditambah 1, jadi 1,5. Berarti di sini 5 dan 1,5-nya kita bisa coret, jadi di sini 0,3 ya. 1 per 0,3 berarti kita bisa dapatkan 3,33 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 1 per 1,5 itu adalah 0,67. Berarti kita bisa tuliskan 6,67 dikali 10 pangkat min 3. Nah, oke, langsung kita hitung. 3,33 dikali 6,67 didapatkan 1,5 kali 10 pangkat min 8. Nah, jika QSP-nya sudah kita hitung, sekarang kita gunakan konsep yang tadi sudah kita bahas. Apakah QSP-nya kurang dari KSP, atau QSP sama dengan KSP, atau yang terakhir, QSP lebih besar daripada KSP. Langsung kita bandingkan. QSP, KSP. QSP kita 1,5 kali 10 pangkat min 8. KSP-nya tadi diketahui di soal 6 kali 10 pangkat min 9. Nah, kira-kira hubungannya gimana nih? 1,5 kali 10 pangkat min 8 sama 6 kali 10 pangkat min 9, lebih besar mana? Ya, lebih besar QSP-nya. Nih ya. Berarti jika QSP lebih besar daripada KSP, larutan lewat jenuh. Apakah terdapat endapan? Ya, benar ya, terdapat endapan. Jadi pencampuran antara PbNO3 2 kali dengan NaI akan menghasilkan endapan seperti itu. Jadi kalian bisa menghitung nih atau mengkira-kirakan apakah campuran A dengan campuran B dicampur ada endapan nggak sih? Kita bisa menghitungnya melewati mencari dulu QSP-nya, lalu cari hubungannya. Apakah dia lebih besar sama dengan atau lebih kecil? Jika lebih besar, maka dia ada endapan. Jika sama dengan ataupun lebih kecil daripada KSP, dia tidak ada endapan. Seperti itu. Kakak harap kalian paham materinya. Jika belum paham, kalian boleh tanya di kolom komentar. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terus semangat!